lebih jahat dari COVID-19. Ada satu epidemik yang korbannya sangat banyak. Apakah Anda salah satunya? Senang sekali saya bisa menyapa Anda. Saya John Yudhistira, hipnoterapis klinis, founder candradimuka.id Cibubur, juga salah satu founder dari Seni Memberdaya Diri Metode Pancuran 1000. Saya juga adalah seorang penulis buku, ya. Ada 3 buku yang sudah diterbitkan. Salah satunya adalah berjudul Teknik Sederhana Kekuatan Pikiran Bawah Sadar untuk mencapai apapun yang Anda inginkan. Dalam video singkat kali ini saya ingin mengulas satu epidemik, ya, yang korbannya tidak kalah luas jika dibandingkan dengan korban COVID-19. Jadi pastikan Anda menonton hingga akhir, karena ada 4 teknik yang saya akan bagikan kepada Anda untuk bisa langsung Anda praktekkan sehingga Anda bisa terlepas dari ancaman epidemik yang saya maksud ini. Oke, jadi saya perlu sampaikan, ya, bahwa saya tidak bermaksud dalam video ini untuk membuat Anda menjadi abai, ya, terhadap anjuran pemerintah terkait dengan social distancing atau new normal yang terkait dengan COVID-19. Tidak sama sekali. Tetaplah mematuhi setiap anjuran pemerintah, ya, untuk menjaga kesehatan Anda sendiri dan keluarga Anda tentunya. Jadi dalam video ini saya hanya ingin Anda juga terhindar dari ancaman yang satu ini. Apa itu? Stres. Benar sekali, stres. Ya, stres sudah bisa dibilang sebagai satu epidemi. Kenapa? Karena korbannya sudah melanda seluruh warga dunia, ya. Laki-laki, perempuan, ya, semua umur, anak kecil sampai dengan yang tua mengalami stres. Dan efek dari stres ini juga sangat beragam yang bisa dirasakan, mulai dari gangguan pada tubuh fisik, ya, orang mengenal dengan sebutan istilah psikosomatis, ya. Bahkan sampai ada gangguan pada misalkan hubungan suami istri, gitu, ya, yang berakibat bahkan sampai parah, misalkan sampai terjadi perceraian, ya, atau terganggunya keharmonisan rumah tangga. Dan pada kasus-kasus stres berat atau depresi berat juga ada beberapa kasus di mana korban melakukan perbuatan keji seperti misalnya bunuh diri. Jadi dari pengalaman praktek, ya, sebagai hipnoterapis klinis sejak tahun 2012, ya, beragam efek yang tadi saya ceritakan itu saya temukan langsung di klien-klien saya, gitu. Jadi bukan informasi dari buku atau lain sebagainya. Jadi biasanya yang kami lakukan kepada klien-klien yang mengalami gangguan, ya, akibat stres ini adalah dengan melepaskan emosi-emosi yang terpendam, ya, biasanya pada satu kejadian awal mula penyebab stres tersebut. Dan biasanya yang kami lakukan juga selain itu adalah memberikan suatu aktivasi, ya, jangkar atau anchor atau tombol relaksasi, sehingga nantinya klien bisa mengakses relaksasi sendiri kapanpun dia butuhkan tanpa bantuan terapis. Nah, tapi misalnya seandainya jika Anda saat ini belum berkesempatan untuk berjumpa hipnoterapis klinis yang handal terdekat di kota Anda, maka untuk terhindar dari ancaman stres ini, ada 4 hal teknik atau ada 4 metode yang bisa Anda gunakan. Oke, simak, ya. Jadi yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah berlatih meditasi atau relaksasi. Ada banyak sekali teknik atau metode yang bisa dipilih atau diajarkan, ya. Dan pada kesempatan video ini saya akan memberikan satu teknik yang paling mudah, yang paling sederhana. Apa itu, bagaimana? Yaitu dengan memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Caranya bagaimana? Anda duduk santai, ya. Anda bisa nyender seperti ini, pejamkan mata, ya. Kemudian memperhatikan nafas masuk, nafas keluar. Nah, biasanya pada saat Anda melakukan ini, ya, beberapa saat kemudian pikiran Anda akan lari kemana-mana tuh. Tiba-tiba ada kebayang urusan kantor, tiba-tiba ada urusan yang lain yang tiba-tiba muncul, gitu. Gak apa-apa, sadari saja kalau itu terjadi dan kemudian segera kembali memperhatikan nafas. Dan lakukan ini 5 hingga 10 menit sehingga ketika Anda melatih ini suatu saat lambat laun, ya, jeda jarak antara munculnya pikiran-pikiran itu akan semakin jarang, ya. Dan kemudian teknik yang kedua yang juga bisa Anda lakukan adalah pranayama atau teknik nafas. Sama seperti meditasi juga ini ada banyak sekali metodenya, variasinya.
Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan suatu teknik yang sederhana, yaitu Anda menarik nafas dan menghembuskan nafas 30 kali, ya. Nariknya 100%, membuangnya 75%, dan pada tarikan nafas yang ke-30 tahan selama 30 detik atau 1 menit. Kemudian setelah itu lepaskan, dan pada saat melepaskanlah itu Anda akan merasakan tubuh Anda menjadi begitu rileks, santai, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang bisa Anda lakukan juga untuk melepaskan stres adalah Anda berolahraga ringan, ya. Jadi setiap hari Anda coba usahakan Anda bergerak, ya, berkeringat sedikit, ya. Anda bisa berjalan kaki, bersepeda santai, ya. Olahraga apapun yang ringan yang membuat tubuh Anda sedikit berkeringat. Jadi ingat ya, ini adalah olahraga santai, ringan, bukan olahraga berat. Jadi kalau Anda bersepeda misalnya, cukup bersepeda yang membuat Anda fun, ya, berkeringat sedikit, ya, jangan memaksakan Anda misalkan sekian puluh kilometer dan sebagainya. Oke, nah yang berikutnya yang juga bisa Anda lakukan untuk terhindar dari stres ini adalah keluar dari rutinitas, ya. Jadi jika misalkan contoh saat ini Anda di rumah terus akibat PSBB misalnya, sekali-sekali Anda keluar rumah, ya, do something unusual yang pastinya tentu bermanfaat, gitu. Atau misalkan jika saat ini Anda stres karena ada hubungan komunikasi dengan pasangan Anda yang tidak harmonis, ya, take your time, ya, for the time being tentu saja, ambil waktu untuk diri Anda sendiri sehingga pada saat secukupnya kemudian Anda bisa kembali memperbaiki hubungan Anda. Itu kira-kira hal itu. 4 hal yang bisa saya bagikan dalam video kali ini, dan perlu saya sampaikan kepada Anda bahwa sebenarnya stres ini bukanlah sesuatu yang perlu Anda takutkan, ya. Dengan 4 hal sederhana tadi Anda bisa mengendalikan dan memanagenya. Karena sesungguhnya stres itu juga membuat manusia maju, ya. Tanpa ada stres manusia tidak terdorong untuk melakukan sesuatu inovasi, ya, dan lain sebagainya. Jadi tetap sehat, ya, dengan secara rutin melakukan 4 hal tadi. Jika Anda tertarik, ya, untuk belajar lebih lanjut berbagai macam hal, ya, yang bisa Anda gunakan untuk membuat Anda lebih sehat, ya, secara fisik maupun secara pikiran dan emosi, ya, kami membuat suatu metode, ya, disebut dengan seni memberdaya diri, metode pancuran 1000, ya. Jadi ini adalah sebuah gabungan dari kebijaksanaan yang kami ambil dari berbagai sumber, entah itu pranayama, yoga, ya, meditasi, dan pengetahuan terkait dengan ilmu pikiran bawah sadar. Jadi jika Anda merasa terpanggil untuk belajar, ya, seni memberdaya diri, metode pancuran 1000 ini, Anda nanti bisa mengunjungi linknya yang ada di bawah video ini. Seperti biasa, jika Anda merasa informasi yang disampaikan pada video ini menarik, bermanfaat, silakan Anda like, subscribe, dan bagikan kepada teman dan sahabat Anda. Senang sekali saya bisa menyapa Anda, dan mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam video-video berikutnya. Terima kasih, salam.